Cerita rakyat, legenda dan mitos hantu anak Sima. Cerita rakyat hantu anak Sima ini berkembang di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Urang Banjar. Cerita rakyat anak Sima ini berkembang di daerah Pahuluan atau hulu sungai di daerah yang masih banyak hutan. Anak Sima berasal dari anak kampang, atau yang kita kenal anak yang terlahir dari hubungan yang tidak sah. Karena merupakan anak hubungan gelap, maka ibu dari sang bayi membuangnya ke dalam hutan lebat setelah dilahirkan untuk membuang rasa malu. Bayi yang baru lahir ini menangis sejadi-jadinya karena ia merasa lapar dan kedinginan. Berhari-hari menangis, tidak ada seorang pun yang mendengar, sehingga anak itu pun hampir mati. Tiba-tiba saja saat itu lewatlah Takau. Takau adalah jenis hantu paling kuat dalam cerita rakyat Banjar. Bisa berubah menjadi bermacam-macam bentuk dan ilmunya pun sangat tinggi. Takau yang lewat ini sangatlah kelaparan. Saat ia mendengar suara bayi, segera ia menuju ke sumber suara. Takau pun segera mendekati bayi itu. Bayi yang menangis disentuhnya tiba-tiba berhenti menangis. Takau pun takjub dan terpesona melihat kecakapan anak ini. Rambutnya ikal, hidungnya mancung, matanya bulat, dan bibirnya pun merah. Tetapi terlihat sangat kotor saat itu. Takau berubah menjadi bentuk manusia. Digendongnya dengan mesra bayi itu, di dalam hatinya tidak ada lagi maksud untuk memakan bayi ini. Akhirnya bayi ini dibawa oleh Takau. Bertahun-tahun Takau memelihara bayi ini dan diberinya nama anak Sima. Tetapi anehnya, anak Sima yang dirawat Takau ini tidak bertambah dewasa bentuknya. Takau dan anak Sima selalu mengembara ke hutan-hutan. Kadang digendong, kadang dihambin, atau digendong di punggung atau dibopong. Takau sangat menyayangi anak Sima. Saat anak Sima lapar, maka ia akan pergi sendiri mencari makanannya. Jenis makanan yang paling disukai anak Sima adalah jantung manusia hidup. Anak Sima mempunyai ilmu yang lumayan hebat, semacam ilmu pengasih. Dengan tangisannya, orang akan terpesona, sekaligus kasihan serta mencari-cari sumber suara. Setelah orang itu mendekat, anak Sima dengan mesra akan memanggil orang itu Uma, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu ibu. Orang yang dipanggil akan merasa kasihan dan sayang, sehingga tidak mampu menahan keinginan untuk menggendong anak Sima. Pada suatu ketika, ada seorang ibu tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar memasak di hutan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi suara tangisan bayi. Meskipun dalam pikirannya bingung ada tangis bayi di dalam hutan, tetapi tangisan itu sangat menggodanya untuk mencari. Diperhatikannya sekeliling untuk mencari sumber tangisan itu. Didekatinya. Ketika sampai di bawah pohon, dilihatnya ada seorang bayi yang sangat cantik dan bagus rupanya. Uma, ujar bayi itu. Perempuan itu sangat terkejut mendengar panggilan itu. Langsung saja timbul rasa iba dan sayangnya pada bayi ini. Segera didekatinya bayi yang tadi memanggilnya dengan sebutan Uma. Bayi ini segera digendongnya. Tetapi anehnya, si bayi hanya mau dihambin atau digendong di belakang. Kehendaknya dituruti oleh si ibu tua. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dihambinnya bayi ini yang tak lain adalah anak Sima. Semakin jauh perjalanan, si perempuan tua semakin merasakan punggungnya berat dan pedih. Padahal si bayi badannya sangat ringan. Karena tidak tahan lagi, ia pun menengok ke belakang. Tetapi yang dilihatnya sangat mengerikan. Anak Sima sedikit demi sedikit memakan daging punggungnya hingga sampai berlubang. Setelah sadar, diambilnya jantung ibu tua itu sampai berlubang dan kemudian dimakannya.
Perempuan tua yang sudah diambil jantungnya tadi segera ditinggalkannya lari ke dalam hutan. Begitulah cara anak Sima menjerat korbannya. Begitu banyak korban berjatuhan di dalam hutan karena tertarik oleh tangisan anak Sima ini. Semua korban ditemukan dalam keadaan yang hampir sama. Tubuh bagian belakang berlubang dan jantungnya yang telah hilang. Di daerah yang menjadi sumber cerita ini, sering terdengar bunyi tangisan bayi di samping rumah. Bayi ini menangis sambil memanggil Uma kepada orang yang ada di dalam rumah. Bagi yang sudah tahu, maka akan menyahut, "Aku lainan Uma Ikam," atau dalam bahasa Indonesia, "Aku bukan ibumu. Ibumu Anu di kampung Anu." Maka anak Sima yang mendengar jawaban tadi akan segera pergi ke tempat yang disebutkan oleh yang punya rumah, sehingga terhindarlah mereka dari ancaman anak Sima. Menurut kepercayaan, rambut anak Sima mampu memberi ilmu. Barang siapa yang memiliki rambut anak Sima akan mempunyai ilmu menghilang, kebal senjata, dan kaya raya. Tetapi sampai saat ini, menurut cerita, tidak ada seorang pun yang mampu menangkap anak Sima untuk diambil rambutnya. Anak Sima mendapat kekuatan dan kesaktiannya dari hantu Takau, yang merupakan makhluk gaib yang paling ditakuti dan dikenal memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kisah misteri yang tersebar di Kalimantan Selatan. Selain memiliki kekuatan yang besar, hantu Takau juga mampu merubah wujudnya sesuai yang ia inginkan untuk menarik para korbannya. Dalam kisah misteri yang beredar, hantu Takau kerap dijumpai pada malam hari dan memiliki tempat tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Dikisahkan pada sebuah kampung, pada saat perumahan warga masih jarang dan lingkungan sekitar warga berupa hutan yang rimbun dan lebat, sosok Takau kerap menampakkan dirinya. Takau akan menghadang di tengah jalan saat malam hari dengan bentuk seperti kucing ataupun mirip kambing. Selain mampu merubah wujud menjadi hewan, Takau juga mampu merubah wujudnya seperti manusia. Namun ketika didekati, wujud dari Takau akan berubah semakin membesar dan terlihat seperti kerbau raksasa yang mengejar korbannya. Dalam kisah lainnya, Takau kerap merubah bentuk tubuhnya seperti kucing yang ingin dipelihara oleh seseorang. Namun kucing itu letaknya di dalam hutan. Orang yang menemukannya akan keheranan, kenapa di tengah hutan ada seekor kucing yang pantas untuk dirawat, dan lantas mereka ambil untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Takau akan merubah wujudnya menjadi sosok yang mengerikan dan menyerang korbannya hingga kehilangan nyawa. Tubuh dari korban akan dibawa hingga ke tengah hutan dan akan dikonsumsi oleh makhluk gaib yang berada di hutan tersebut.